اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة يفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا وأنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama-sama telah diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat ini telah dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di tempat ini, di tempat yang sangat mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah dan selalu terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu memperbanyak salawat, memperbanyak puji-pujian kepada beliau. Semoga dengan banyaknya kita membaca salawat, dengan banyaknya membaca puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah baik dari dunia dan hingga sampai kepada alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat serta salam kita curahkan selalu kepada keluarga-keluarga beliau, zuriat-zuriat beliau, serta sahabat-sahabat beliau, para beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau dari zaman dahulu hingga sampai kepada masa-masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan yaitu i'tiqad yang dhalalah ataupun i'tiqad yang selalu dianggap sesat. Karena sesat di dalam ilmu kebatinan ataupun di dalam ilmu tauhid dianggap itu adalah kafir. Jadi sesatnya di dalam ilmu kebatinan ataupun ilmu tauhid itu dianggap kafir. Artinya apa? Karena ada beriman. Kalau sesat di dalam hal-hal yang lain masih kada apa-apa, tapi di dalam ilmu tauhid kalau kita dianggap sudah kada masuk daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita dianggap orang kada beriman. Orang kada beriman itu tentunya apa? Orang kafir. Nah, bila masih ada aja beriman kepada Allah walaupun sedikit saja, maka orang itu tetap masuk ke dalam surga. Walaupun yang mampir dulu dalam neraka. Tetapi kalau dianggap orang itu kada beriman, maka orang itu apa? Dianggap sudah kafir, mensyirikatakan Allah Ta'ala. Makanya mereka itu apa? Kekal di dalam neraka. Nah diantaranya i'tiqad yang sesat itu adalah yang bernama i'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bekas ia pada sekalian af'al hamba itu yang ikhtiyariyahnya. Jadinya beranggapan bahwasanya segala perbuatan si hamba ini, nang kita si hamba nih selain daripada Allah Ta'ala nih, beranggapan bahwasanya itu memberi bekas. Arti memberi bekas itu artinya apa? Merasa bahwasanya perbuatan kita tuh benar. Misalnya kita menganggap kita berusaha ini, kita menganggap hasilnya ataupun kita, padahal sebenarnya itu adalah kepunyaan Allah. Atau kita merasa makan, dengan adanya makan itu bang kita merasa kenyang. Nah inilah
Ini orang Qadariyah itu kayak itu. Nya beranggapan bahwasanya makan itulah ini merasa kenyang. Sebenarnya dalam hati kita makan itu hanya adalah merupakan usaha ikhtiariyah kita, namun yang mengenyangkan pada hakikatnya adalah Allah. Nah, di pandangan yang seperti inilah nang kerancakan kita taslim bet. Karena banyakkan kita lari daripada pandangan kita kepada Allah. Sama ada perbuatan itu yang mubasyarah ataupun tawallud, sama ada perbuatan itu yang seperti kemanusiaan kayak kita ini, bergerak, berdiam, makan, minum, guring, berkeluarga, berbini dan lain sebagainya. Ataupun tawallud yaitu apa, dengan merasakan kudrat iradatnya itu, kekuasaan dan kehendak itu adalah kekuasaan hamba. Merasa kau angkat-angkat hamba bang nambah kuasa, kawa bakahandak merasa si hamba itu nambah kehendak. Padahal semua itu itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya diandak kekuasaan Allah itu lawan kita. Nah itu yang kita akui, maka itulah yang menjadikan kita sesat. Nang merasa perbuatan kita, kehendak kita, kekuasaan kita, rasa hidup kita, rasa beramal, rasa amal kita, rasa sembahyang kita. Nah kesemuanya itu sebenarnya hakikatnya itu Allah yang memberi lawan kita. Kita akuin itu, maka kita anggap itu sesat. Maka jadilah si hamba itu saja lagi yang bisa menguasai dan menghendaki akan sekalian perbuatan itu. Ada lagi yang lain, hanya semata-mata inya seorang. Atau jika kita berpendapat semuaan ada lawan kita ini adalah kepunyaan si hamba. Nah itu dianggap i'tiqad qadariyah. Nah jadi kita kada lagi nang lain, hanya kada Allah Ta'ala, kada ini kekuatan perbuatan si hamba aja ada ini, minum hamba, makan hamba, tunggu aja kada madahan Allah Ta'ala. Nah itu dianggap adalah i'tiqad qadariyah. Dan bahwasanya qadar baik dan qadar jahat itu tidaklah daripada Allah, hanya saja perbuatan daripada si hamba semata-mata dengan kudrat iradat hamba juga. Nya menganggap pun juga baik dan buruk itu kada juga datang dari Allah. Nah nyaman nang sakit semua merasakannya itu semata-mata dari perbuatan si hamba itu tadi. Nah inilah i'tiqad jatuh kepada i'tiqad yang sesat. Bila menganggap bahwasanya segala perbuatan itu, segala kelakuan itu menganggapnya dari hamba aja. Makanya tadi merasakan, misalnya kita ibadah merasa kita aja, kemudian rasa ilmu rasa ampun kita aja, kawa beraktivitas lain sebagainya, kawa puasa merasa ampun seorang. Ini kembali kepada sifat 7 malamnya. Mulai dari kudrat kadang merasa ampun seorang, tapi kadang mendahkan ampun Allah Ta'ala. Nah gitu lah, supaya kita tapilah artinya bila inya qadariyah itu semata-mata inya si hamba aja nang lupa penglawan Allah Ta'ala, ya termasuk itu tadi. Nah terus menerus beriktikad, terus menerus inya berprasangka bahwasanya segala perbuatan ini adalah perbuatan hamba. Nah itu ada yang sesat. Merasa kuasa, rasa kuasa hamba, rasa kehendak, rasa kehendak si hamba aja. Punya ilmu kadada merasa ampun seorang, merasa ampun si hamba juga. Nah, basi kehidupan, rasa hidup seorangan, kadada dibantu ataupun dipertolongkan oleh Allah Ta'ala.
sama pendengaran rasa ampun saurang. Nah, kemudian penglihatan rasa ampun saurang juga, perkataan rasa ampun saurang, bahkan di dalam setiap perbuatan dan kelakuan menganggap inya bahwasanya itu adalah perbuatan saurangan. Si hamba yang berbuat jadinya, maka itu dianggap i'tiqad sesat. Nah, paling bahaya ini. Yang jadi permasalahan itu apa? Nang saat kita lupa, ugawi kita sembahyang, kita lupa bahwasanya ini adalah bukan daripada pertolongan Allah, maka ini dianggap kita saat itu keliru ya. Kadang menjadikan kita tuh nampak sesat. Lah nang kita lupa tuh, tapi kita tahu sadar bahwasanya segala perbuatan itu adalah pertolongan Allah. Kadang mengapa kita saat itu kita lupa? Karena apa itu? Maka saat itu kita dengan mengucap zikir, dengan mengucap istighfar, dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi, maka seketika itu juga kita dihapuskan daripada kesesatan itu, daripada kekeliruan itu tadi. Nah, kalau apa? Yang dimaksud di sini apa? Inya beriktikad, berkeyakinan bahwasanya perbuatan ini perbuatan hamba semuanya. Nah. Di sini apa kebanyakannya? Ya orang nang kebanyakannya nak mencari ujungnya, mencari hasil daripada nang pengilmu itu tadi, tuntut terus akhirnya apa bingung. Ada tuan gurunya nama dahakan bahwasanya perbuatan ini perbuatan hamba sudah. Ada padahal perbuatan Allah Taala ada. Nah, ada seperti ini nang orang nang berisi keyakinan. Dan pernah juga ditemui juga. Kalau nang ngadu aja rancak berteman kayak ini sudah. Orang nikah akhirannya apa? Ada padahal Allah Taala lagi. Hanya yang disampaikannya perbuatan si hamba, Bang. Sembahyang hamba, sembahyang kita, puasa kita, ada lagi. Semuanya zahir batinnya madakan kita. Nah, sudah kita tahu, jangan kita ngomong batin kita. Nah, biasanya rajin nak kayak ini orang sudah pemandiran nak kayak ini rancak bila tadu duduk pandai aja masalah ketauhidan. Kebanyakan itu sudah. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya orang tuh apabila ia bekerja sesuatu atau berbuat sesuatu nang merasakan bahwa ia perbuatan itu adalah perbuatan si hamba, maka itu dianggap sesat. Dan kemudian lagi dianggap juga i'tiqad itu i'tiqad yang sesat adalah i'tiqad yang dinamai dengan Jabariyah. I'tiqad Jabariyah. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Adapun Jabariyah ini orang itu beriktikad sekalian zahir perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan orang Jabariyah ini kadang memandang inya nang berbuat itu si hamba kadang namun itu perbuatan Allah. Nah, artinya berbalikan daripada i'tikad Qadariyah. Qadariyah ini menyatakan inya nang berbuat, hanya si hamba aja nang berbuat. Adapun i'tikad Jabariyah ini adalah Allah Ta'ala semata-mata. Dan adapun si hamba itu tidaklah ada mempunyai usaha ikhtiar sama-sama sekali, melainkan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat orang Jabariyah. Jadi Jabariyah ini berkeyakinan, beriktikad dalam hatinya bahwasanya segala perbuatan zahir ataupun batin maka dianggap itu semuanya adalah perbuatan Allah. Berarti ini banulah berdua macam nih teh. Nang Qadariyah semata-mata hamba, adapun Jabariyah semata-mata Allah Taala. Inya berperasaan di situ apa? Sembahyang Allah Taala, itu aja. Makan Allah Taala, minum Allah Taala, bebini Allah Taala, puasa kakada Allah Taala juga. Nah ini nih. Nang orang nang kada hendak nambah apa dah? Artinya nang menganggap bahwasanya sembahyang itu pahala banyak sembahyang, itu mana dirinya Allah Taala aja. Larinya kemana? Jabariyah. Nah sini udah tahu lah.
Artinya apa? Orang yang menganggap bahwasanya ada sembahyang kah, ada puasa kah, nah ampun orang, ampun seorang juga ibaratnya. Kenapa? Apa anggapannya itu ampun Allah Taala semua. Lalu ampun orang, ampun seorang, bini orang, tapi bini orang, bini seorang, dan orang sering sakit le. Perawan itu juga itu salah. Nah. Jadi yang tiga Jabariyah ini semata-mata perbuatan zahir itu adalah merupakan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini beranggapan kayak itu. Hamba ini diumpamakannya seperti awan yang dibawa oleh angin. Kamana itu angin menghalau, kasitulah tujuannya. Tidak ada mempunyai kemauan ataupun tujuan sama sekali. Maka tidak ada penerimaan ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu itu, hanya semata-mata Allah Taala juga. Hanya bergapan diumpamakan seperti awan tadi. Nah, kamana angin maniup, itulah tujuannya. Inya kada ada besi apa-apa nya. Artinya bila hendak kahulu, kehendak Allah Taala. Hendak ke masjid, kehendak Allah Taala. Sembahyang, kehendak Allah Taala. Kada sembahyang, kehendak Allah Taala juga. Kayak itu, Bang. Etikat seperti ini adalah etikat Jabariyah. Sesatkah? Sesat ya etikatnya. Nah sebenar-benarnya itu kira apa? Etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Kayak apa etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang berbuat itu kita, namun yang menghendaki segala perbuatan, yang menolongi daripada perbuatan kita itu adalah Allah. Itu. Jadi di luar tetap kita akui kita, namun dalam batinnya kita kadang mengakui perbuatan kita ataupun kehendak kita, kemampuan kita, itu semuanya adalah kepunyaan daripada Allah. Nah itu adanya. Tapi di sini ada disebutkan gini, kayak apa etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bingung gini lah, maka ya apa aja Allah Taala adalah kita ada juga namanya kayak apa? Nah gitu olehnya Allah. Jadi para ulama berpendapat bahwasanya etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah kada, Jabariyah kada, disitulah artinya perantaraannya itulah etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini urusan hati lah sebenarnya, urusan hati. Etikat ini urusan hati. Urusan batin. Kalau masalah zahir kada mempengaruhi. Kalau ada orang menakuni misalnya, siapa nama makan nih? Siapa dah anda? Aku nama makan. Tapi dalam batin kita menyatakan memang ini adalah aku nama makan, namun semuanya ini adalah pertolongan daripada Allah. Kanyangnya makan aku ini dengan sebab Allah Taala memberikan kenyang. Itu tuh. Adanya aku bekerja ini Allah Ta'ala menolongi lawan aku bekerja sehingga aku dapat rezeki. Itu. Nah. Jadi kita tuh apa? Kita ini sekedar sama aja menjalankan tugas juga hitungannya. Cuman tetap kita di situ mengakui bahwasanya memang kita yang berbuat, namun Allah yang memberikan pertolongannya. Pertolongannya di mana? Yaitu di dalam kudrat itu tadi, kudrat Allah ampunannya, iradat kehendak Allah ampunnya. Kita hidup Allah. Nah dalam keadaan kayak itulah semuaan kepunyaan Allah. Jadi kita ada lagi. Nah sama hakikatnya kayak itu kan. Hadirin rahimakumullah. Jadi di antara dua inilah kita itu berartikan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Parah sudah. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit ya. 5 menit lah mencari lemparak lah. Pas. Memang datang lapah lah. Awak masih kada sehat. Bujur ya tulaknya tuh nyaman. Kada lapah ada tulaknya. Cuman kayak apa yuk? Kayak kekurangan gitu lah. Stamina kurang, mata kurang, matanya guring anak guring terus kan berbahan guring terus gitu. Rasanya tuh rasa lepah itu, rasa uyuh. Padahal tulaknya tuh nyaman aja gawian dong, ada denang alihnya nyaman aja beredan. Cuma ada guring bang kayaknya lah, kada begitu guring.
Dan pulang ada pula yang beriktikad, dianggap iktikad ini iktikad yang sesat, dinamai adalah i'tiqad jamhiyah. Tadi qadariyah, sekarang ada jabariyah, dan ini i'tiqad jahmiyah. Jadi ngaran banyak lah i'tiqad 72 golongan tuh ya, diantaranya ini kan dianggap i'tiqad sesat tuh. Adapun i'tiqad jahmiyah ini bahwasanya asma Allah dan sifat Allah itu dianggapnya adalah makhluk. Dianggapnya itu adalah kada kadim. Maka dalam tauhid sudah tahu kalau bahwasanya semuaan asma Allah, sifat Allah itu hukumnya kadim, artinya kekal, kada akan berubah. Nah, kalau ngaran kita ini kan bila mati hilang lawas kada tahu orang. Kalau ngaran Allah Taala kada perubahan. Nah, baik nama itu nang kawa kita kenal ataupun nang kada kita kenal. Karena nama itu ada nang kita kenal. Nang kita kenal itu apa? Jumlahnya 99 nama. Tuhan tuh punya nama 99. Mulai dari pertama Allah, nama Tuhan. Kemudian Rahman, kemudian Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Sampai tuh banyak 99 sampai akhirnya kena apa? Ya Sabur, termasuk nama Tuhan. Ya Rasyid, ya Sabur. Disuruh kita tuh menjaga menghafali nama-nama Tuhan kita. Yang dibaca rancak rajin. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adul Latiful Khabir Al-Aliyul Kabirul Hafizul Karimul. Punya itu sampai 99 atau kan hendak itu juga bisa juga diulas sebagai bacaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin gitu. Dan ini bisa diulah doa, bisa juga diulah doa. Diawali dulu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Sampai habis. Di dalam hadis disebutkan apabila orang ini hafal akan Asmaul Husna ini, nama-nama Tuhan yang 99 ini, maka haram api neraka memakan tubuhnya. Hafal. Nah. Jadi mun kawa dihafal, hafal itu gimana? Biasanya tak leh hafalnya deh. Hafal lah, nyuduh hafal lah. Nah. Tapi ingat-ingat tuh, artinya apa? Kita hanya berusaha mendapatkan keberkahan daripada bacaan itu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa itu ataupun membaca Asmaul Husna itu dikabulkan Allah Ta'ala sesuai dengan kata Rasulullah. Itu kita diharamkan di tubuh kita dimakan oleh api neraka. Jadi mun kita hafal ba'amaliyah aja banyak kita ini cang menyelamatkan. Kalau bangsa buting aja ada. Zikir tadi menyelamatkan juga. Dalam hadis Nabi itu kan barang siapa membaca zikir sebanyak 70.000 7 laksa, maka sama kita ada pacang disiksa juga. Karena dibeli oleh zikir itu tadi segala siksa-siksa ataupun azab daripada azab neraka itu. Ada pacang disiksa juga loh. Kemudian semalam ada juga disebutkan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 4.444 kali.
dibaca itu, maka dapat pulang apa? Kada disiksa juga kita, kada disiksa daripada siksa kubur, bahkan siksa api neraka. Kemudian pulang kita membaca doa ini ataupun Asmaul Husna, hafal kita, maka kita diharamkan diri kita, tubuh kita akan dimakan oleh api neraka. Ada lagi doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu apabila kita dibaca pagi, mati kita dalam siang hari itu dibaca, hari ini malam ini misalnya membaca adalah bang maghrib ini membaca, lalu meninggalnya jam 2 jam 3, pokoknya malam ini meninggalnya, maka kita itu akan dipelihara Allah Ta'ala daripada azab kubur dan azab neraka. Sama juga dilepaskan juga daripada siksa. Membaca siang hari, mati dalam siang hari, sama pada kayak itu juga dilepaskan daripada Allah siksa kubur dan siksa neraka. Bacaannya Sayyidul Istighfar, namanya jarang dibaca di dalam Al-Quran itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bacaannya. Itu Sayyidul Istighfar digelar dengan penghulunya, rajanya daripada segala istighfar. Istighfar itu kan makanya ada nang handap, ada nang sadang handap, ada nang tak panjang, ada nang lebih panjang, macam-macam. Ada juga di dalam dalail itu kan setiap harinya ada disuruh membaca hizib, kan ada hizib tuh, hizib Senin, hizib Selasa. Setelah kita membaca dalailnya tuh, maka di penghujungnya tuh ada di situ istighfarnya, panjang istighfarnya. Nah, sebenarnya dalail itu disuruh orang apa? Membacanya tiap hari. Tiap hari yang paling bagus bacanya. Baca hijibnya hijib Selasa, baca hijibnya hijib Arba, baca hari Arba. Kemudian hijibnya hari Kamis, baca hari Kamis. Itu yang paling bagus. Cuman karena kita nih kesibukan, bacalah sekali seminggu pulang. Rutin. Karena kalau sekali seminggu barang, sekali sebulan barang. Asal tak baca. Jadi banyak nang pacang menyelamatkan kita tuh banyak benar. Nah, jadi ada 3 dalil. Pertama, etikat qadariyah dianggap itu semata-mata daripada perbuatan hamba. Adapun jabariyah itu semata-mata yang menyerahkan semua daripada perbuatan Allah. Dan etikat jamhiyah ini pula, jahmiyah ini bahwasanya menyatakan asma Allah dan sifat Allah itu adalah makhluk qadim. Nah, ini adalah termasuk etikat yang sesat, etikat yang dhalalah. Nah, kira-kira ini yang dapat disampaikan, dan kisah Allah karena kita sambung pulang karena i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah. Ini maka perlu kita perhatikan ya. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.